الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua, atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling penting, yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita sampai saat ini bisa menjalankan aktivitas-aktivitas, baik aktivitas yang sifatnya duniawi maupun sifatnya yang ukhrawi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada para pengikutnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah menurut Imam Al-Qurtubi adalah sesuatu peristiwa yang menyakitkan. Dalam penggunaan keseharian bahasa Arab, orang-orang Arab menyebutkan bahwa musibah adalah sesuatu yang sering menyebabkan ia sakit atau merugikan ia. Sederhananya, musibah merupakan kejadian yang membawa kerugian dan menyakitkan. Definisi musibah ini seringkali dikaitkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, yaitu ketika suatu malam lampu rumah Rasulullah SAW padam. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas Ikrimah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah ini juga disebut dengan musibah?" Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Iya. Setiap sesuatu atau segala sesuatu yang menyakitkan adalah musibah." Para ulama sepakat, kita pun juga bersepakat bahwa kehidupan dunia tak akan terlepas dari yang namanya musibah, bahwa selama kita hidup di dunia tak akan lepas dari namanya musibah ataupun ujian. Tidak ada kesenangan hakiki di dalam dunia ini. Semua kesenangan duniawi dalam pandangan Islam hanya bayang-bayangan yang semu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian tak selamanya menyakitkan. Begitu kata sebagian orang-orang yang mampu memahami ujian ini dengan sebenarnya, mampu memahami makna ujian ini dengan sebenarnya. Bagi mereka ujian yang pahit terasa begitu manis. Cobaan yang berat yang mereka alami menjadikan seolah-olah itu tangga bagi mereka untuk meninggikan derajat mereka. Karena sejatinya pada dasarnya
ujian ini memiliki 3 tingkatan. Pertama, tingkat penyeleksian. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum, agar kami mengetahui mana orang-orang yang benar-benar berjuang di jalannya, was-sabirin, dan mana orang-orang yang bersabar atas segala sesuatu, wa nabluwa akhbarakum, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa ujian adalah sebagai ajang penyeleksian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk mengetahui siapa di antara kita, siapa di antara hambanya yang benar-benar berjuang di jalan Allah, siapa di antara hamba-hambanya yang memang benar-benar bisa bersabar atas segala cobaan-cobaannya. Maka dari itu, barang siapa menunaikan perintah dari Allah, berjuang di jalannya demi menolong agama dan menegakkan kalimatnya, itulah orang mukmin yang sejati. Namun sebaliknya, barang siapa yang enggan melakukan hal tersebut, maka patut dipertanyakan keimanannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang kedua adalah tingkat penyucian diri. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, tertimpa rasa penyakit, rasa gundah, sedih, sampai duri yang menyangkut atau mengenai tubuhnya, melainkan dengan itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang telah kami sebutkan, kita dapat memahami bahwa ujian akan berubah seolah-olah menjadi pembersih bagi dosa-dosa kita yang kotor. Tentu dengan syarat jika kita menghadapinya dengan kesabaran dan ketakwaan. Namun sebaliknya, jika kita menyikapinya dengan keluh kesah, menyikapinya dengan celaan, sampai-sampai menyalahkan Allah dan mengumpat takdir, maka ujian yang pada asalnya pahit akan terasa sangat pahit dan ketir. Janganlah kita mengira bahwa kita masuk surga dengan membawa dosa-dosa kita, sebab dosa-dosa tersebut harus dibersihkan dulu sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat besi, hingga kita berjalan di muka bumi ini tanpa satu dosa pun yang melekat pada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang ketiga adalah tingkat peninggian derajat. Tingkatan ini merupakan buah dari 2 tingkat yang telah kami sebutkan. Tingkatan ini merupakan buah dari tingkat penyeleksian dan tingkat penyucian. Maka dari itu patut kita syukuri, patut kita berbahagia, karena Allah mencintai kita semua. Jika Allah telah mencintai kita, maka kecintaan itu akan diikuti oleh para malaikat. Dan jika Allah dan para malaikat telah mencintai kita semua, maka insya Allah seluruh isi bumi akan menerima kita. Siapa yang lulus menghadapi ujian dari Allah, ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk orang-orang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insya Allah akan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Maka tidaklah aneh jika pada hari kiamat orang-orang yang saat di dunia ini tidak diberi ujian, mereka akan merasa iri terhadap mereka yang diberi ujian dan cobaan. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya orang-orang yang sehat nanti menginginkan pada hari kiamat, ketika orang-orang yang mendapat musibah mendapat begitu banyak pahala, mereka menginginkan seandainya kulit mereka dipukul ketika di dunia dengan pemukul hingga kulit terkelupas. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 tingkatan dalam ujian, yaitu sebagai ajang untuk penyeleksian
kemudian sebagai ajang untuk penyucian diri, dan yang terakhir sebagai ajang untuk tingkat peninggian derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keturunan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.